Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini ya, eh, sesuai dengan RPS, kita akan membahas tentang wawancara ya. Nah, karena materinya adalah wawancara ya, nah, saya sudah sampaikan ke Natasha ya kemarin ya, bahwa kalian bisa lihat recording yang kelas kemarin ya, tentang materinya ya. Nah, yang hari ini, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja simulasinya ya. Jadi seperti di kelas yang kemarin, saya akan bertanya ke kalian one by one ya, sesuai dengan materi, yaitu simulasi wawancara dengan HRD ya. Nah, oh ya, tapi sebelumnya saya ucapkan ya, minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin ya. Tuh, karena ini masih suasana Lebaran ya kan. Demikian juga kalau kalian ada salah, sudah saya maafkan tadi dulu ya. Hmm. Baik, jadi ada yang mau jadi yang pertama? Nah, siapa yang mau voluntary menjadi yang pertama ditanya? Kalau nggak ada harus saya tanya satu-satu. Natasha mana Natasha ya? Ada ya? Hadir Bapak. Nah, nanti tolong dicatat ya Natasha ya, siapa yang sudah, siapa yang belum ya. Siap Bapak. Nah, peraturannya adalah ketika kalian diwawancarai, kalian harus on cam ya. Nah, karena ini simulasi tuh ya. Nah, simulasi ya. Jadi dibikin semirip mungkin dengan keadaan yang sebenarnya ya. Dan saya juga sengaja ini kelasnya dibikin online ya, walaupun ini nanti 40 menit terus mati ya. Karena saya nggak tahu tuh di sistem SSO sudah saya coba terus. Meet-nya masih error ya, Google Meet-nya masih error. Terpaksa saya pakai Zoom gratisan ini ya. Nanti kalau 40 menit mati, saya buka link baru ya. Tapi nunggu rekamannya jadi dulu biasanya. Nunggu rekaman yang 40 menit itu di render di sistem. Nanti setelah jadi baru bisa bikin Zoom baru ya. Ayo siapa yang siap? Yo, siapa yang mau duluan? Kita percepat lah ya, biar bisa segera pulang kampung kan besok libur ya. Nah, oke, karena nggak ada, saya harus memilih satu di antara kalian ya. Ingat, harus on cam ya. Nah, ini yang paling atas adalah orang yang gambarnya warna kuning terus namanya titik. Ini siapa ini? Nah, nggak ada namanya ini ya. Oh, Andrea siap kayaknya, Andrea. Nah, Andrea aja deh. Andrea, mana Andrea? Yang gambarnya embek tadi mana? Andrea. Nah, oke. Ya, siap ya Andrea ya. Tidak, Pak. Nah, jadi saran yang pertama untuk Anda ya. Nanti kalau beneran interview ya, gambar belakangmu jangan kambing ya. Ya, kalau busanamu sudah oke lah ya. Sebisa mungkin nanti busananya yang profesional ya. Oke ya, siap ya Andrea ya. Ini kan sudah di-record ya. Nanti kalau ada kurang-kurangnya
Anda bisa evaluasi sendiri ya. Pertanyaan pertama, Andrea. Tolong ceritakan ya pengalamanmu di bidang desain ya, sehingga Anda tertarik untuk join di perusahaan saya, Andrea. Coba jawab, Andrea. Baik, jadi saya ada seorang mahasiswa dari Desain Komunikasi Visual kampus Universitas di Surabaya. Ini saya belajar banyak sekali tentang bagaimana cara mendesain yang sesuai dan mampu yang bisa untuk menyampaikan pesan dari mungkin dari perusahaan kepada klien gitu. Jadi karena maka dari itu saya di sebelumnya juga sudah pernah mengerjakan beberapa proyek dari tugas-tugas kuliah saya seperti melakukan fotografi terhadap produk, lalu membuat eh, seperti postingan dan beberapa iklan singkat sehingga menurut saya kemampuan desain saya itu bisa bermanfaat untuk eh, ketika saya bekerja di bawah perusahaan Bapak. Iklan apa yang pernah Anda buat? Iklan itu adalah sebuah iklan singkat dari salah satu produk yang saya pilih untuk menyelesaikan sebuah tugas akhir atau tugas semester akhir mata kuliah komunikasi periklanan, yaitu sebuah iklan tentang songkok khas daerah asal saya. Anda berasal dari mana memangnya? Saya dari Kota Gresik. Oh ya ya, memang di sana ini ya banyak pabrik songkok ya. Nah, Ya. eh, kira-kira eh, Anda mau nggak dibayar di bawah UMR? Kan perusahaan saya masih kecil ini ya. Kita lagi merintis nih. Mhm. Kira-kira Anda bersedia nggak kalau saya bayar di bawah UMR dulu? Karena ketika saya melihat apa postingan dari open uh, open lowongan ini, saya melihat di situ juga tertulis sebagai part time, maksudnya tidak secara full time. Jadi saya berpikir kalau misalnya untuk gaji di bawah UMR itu masih masuk akal. Namun saya tetap mengharapkan sebuah gaji di mana itu bisa setara dengan skill saya dan kemampuan saya yang sudah saya latih selama bertahun-tahun. Jadi jika itu di bawah UMR, sebenarnya tidak masalah. Namun saya dapat mengharapkan jika untuk masalah gaji bisa didiskusikan lebih lanjut sesuai dengan kemampuan saya. Oke, sip. Terima kasih ya, Andrea ya. Terima Nah, kasih. teman-teman yang lain, pertanyaan yang terakhir itu jebakan sebetulnya ya. Jadi kadang-kadang nanti perusahaan itu ngecek tuh, kamu tuh siap nggak di bawah tekanan gitu ya, atau gajinya di bawah standar dulu gitu ya. Nah, idealnya sebagai orang baru, memang Anda harus siap ya, karena bagaimanapun yang nyari kerja itu biasanya lebih banyak dari yang dibutuhkan ya. Nah, kecuali kalau Anda memang sudah senior designer ya, itu beda lagi ya. Oke, makasih ya, Andrea ya. Nah, ini selanjutnya ini kayaknya siap ini, Indah ya. Indah sudah siap, Indah? Suara saya terdengar. Suaranya kok nggak ada ya? Permisi, Pak. Apakah suara saya terdengar? Iya, iya. Baru kedengeran kalau mic-nya kamu deketin. Iya, Pak. Mohon maaf, ini jadi mic-nya di depan mulut. Oke, ya. Nanti jangan lupa ya, masalah-masalah seperti itu eh, harus diantisipasi ya. Kalau pas interview beneran ya. Oke, Indah ya. Nah, ceritakan pengalamanmu berorganisasi, Indah. Baik, Pak. Untuk perkenalan terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Indah Ramadhani.
Saya berasal dari prodi jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Surabaya, yang kebetulan sekarang sedang menjalani studi di semester 4. Untuk pengalaman organisasi sendiri itu terletak pada semester 2 sampai 3. Yang kebetulan saya itu join dari suatu himpunan Desain Komunikasi Visual yang berinstagram Desain UNESA yang bisa Bapak cek di Instagram. Nah, di himpunan sendiri saya menempati suatu divisi dan divisi itu kebetulan linear dengan apa yang saya daftar ini, yaitu sebagai posisi sosial media manajemen dan kayak mengelola konten dan juga feeds dari Instagram prodi Instagram himpunan. Dari beberapa pengalaman saya sendiri, ada beberapa yang menurut saya menjadi bagian penting untuk organisasi tersebut. Yang pertama adalah koor PDD, yang di sana saya menjadwal dan menjadi leader untuk beberapa anak untuk menyelesaikan suatu event yang kebetulan diperlukan dokumentasi dan juga feeds dari beberapa kegiatan. Nah, untuk pengalaman organisasi saya selama ini kurang lebih ada dua. Yang satunya itu tadi himpunan, yang satunya itu eksternal. Untuk eksternal sendiri itu di luar kampus ada Novo Club, dan kebetulan Novo Club ini eh, anak buahi oleh perusahaan Paragon. Nah, di Paragon ini itu saya mengikuti itu lebih ke beberapa event saja, tidak semuanya. Jadi ada beberapa open recruitment itu saya menjadi sosial media spesialis juga. Sosial media spesialis itu lebih ke bagaimana saya membuat konten. Jadi saya mengurus beberapa konten untuk beberapa event dari Novo Club ini di Surabaya. Begitu, Pak, kurang Oke. lebihnya. Novo Club itu ini apa? Perusahaan apa itu? Novo Club sendiri itu lebih berfokus ke kayak semacam perkumpulan mahasiswa, dan itu ada regionnya, Pak. Jadi untuk regionnya sendiri itu saya kebetulan ikut di region 6, yaitu region Jawa Timur. Dan itu di anak buah oleh perusahaan Paragon. Jadi misal kayak Paragon itu mau mengadakan event di suatu tempat. Jadi dia bakal open recruitment. Itu bisa diisi oleh semua mahasiswa yang ada di region tersebut. Misal untuk region di Surabaya itu ada beberapa kampus PTN, misal kayak UNER, UNESA, dan ITS. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa itu bisa eh, join open recruitment itu dengan benefit beberapa kayak goodie bag dan juga kadang uang. Tapi kalau uang sendiri kami tidak terlalu mengharapkan. Biasanya itu lebih ke produk-produk sendiri seperti produk anak perusahaan Paragon itu. Misal kayak Wardah, terus habis itu kayak Kaf, dan juga beberapa produk-produk Paragon. Gitu, Pak. Oke, di situ Anda punya anak buah juga ya di situ ya? Untuk saya sendiri itu lebih ke anggota untuk tahun lalu, dan lebih kayak ikut beberapa event. Jadi nggak ikut ke organisasinya, Pak. Jadi lebih ke semacam freelancer juga, kayak tidak menetap di situ. Jadi tidak terikat oleh organisasi, tapi kalau saya ada open recruitment gitu, misal kayak anggota, saya bakalan ikut. Gitu, Pak. Ya, pertanyaan saya adalah kira-kira Anda kalau memimpin sebuah tim sanggup nggak kira-kira? Untuk tim sendiri, karena pengalaman saya itu lumayan banyak untuk memimpin tim, jadi bisa saja, Pak. Jadi karena berbagai macam jenis perilaku seseorang, jadi saya mungkin bisa untuk menghandle sebagian dari orang tersebut, tapi tentu saya biasanya berpartner, Pak. Jadi saya biasanya ada wakil, begitu, Pak. Oke, terima kasih ya, Indah ya. Wah, keren sekali ya, Indah ya. Jadi memang dia menjelaskan secara detail ya kerjaannya dulu seperti apa. Nah, ini sudah cukup meyakinkan untuk interviewer ya. Cuman menurut saya kelemahanmu kamu agak lemah tadi di bidang kepemimpinan ya. Itu Ya, Pak.
Nanti mungkin bisa diperbaiki ya, gimana caranya ngomong. Karena saya tangkap belum apa-apa kamu sudah ngeluh ya. Oh, nanti kan karakternya beda-beda Pak. Saya butuh wakil Pak. Waduh, perusahaan saya nggak mempekerjakan wakil ya soalnya. Nah, kan gitu ya. Jadi harus ini ya. Oh bisa Pak, saya bisa memimpin Pak. Jangan khawatir Pak. Gitu ya. Oke, ini siapa ini kucing ini ya? Kucing ini siapa ini kayaknya ya? Apa ini kucing? Ayo, Arif, Arif, Arif ya. Arif siapa ini ya? Arif 192. Ya, Oh, Arif 192. baik, Pak. Nah, ya, ya. Oke. Suaranya sudah cukup meyakinkan ya. Hmm. Nanti Eh, lain kali baik, Pak. Apa? pakai kemeja yang rapi ya. Nah, Oh iya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Saya oke. belum siap. Heeh, sama backgroundnya ya. Nah, nanti masalahnya ketika ada lowongan pekerjaan, itu nggak nunggu kamu siap ya. Kapanpun harus siap kalau dipanggil interview ya. Arif, Baik, ya. Pak. Jadi Arif, Iya, Pak. kenapa sih Anda tertarik ingin bekerja di perusahaan saya? Kira-kira kenapa tuh? Saya tertarik ingin bekerja di perusahaan Bapak dikarenakan kebetulan sekali Bapak memerlukan desainer yang profesional dalam mengurus desain-desain yang diperlukan oleh Bapak. Dan dalam pikir pikir saya, kok dalam pikir saya, Ma- dalam pemikiran saya ini Pak sudah siap untuk membuat desain-desain yang Bapak perlukan. Oke, Seperti apa ya? Mungkin desain profesional gitu, Pak. ya, Terus memangnya saya pengalaman Anda apa? Pengalaman Anda? pengalaman saya itu di ini, Pak, di bidang desain desain sih, Pak. Desain percetakan, terus desain banner gitu, Pak. Sama mungkin yang lain-lain sih, Pak. Lebih spesifik ke desain percetakan, Pak, saya. Oke, di proyek terakhir Anda berhasil atau gagal? Hmm, berhasil, Pak, saya. Gimana tuh? Coba ceritakan. Saya membuat desain desain banner untuk itu kan ketika itu di event Ramadan ya pas puasa saya disuruh oleh owner tempat percetakan itu untuk membuat desain banner dan saya ketika membuat desain itu disetujui oleh klien dan berhasil dicetak dan diterima oleh klien produk bannernya. Itu dicetak di apa? Billboard atau pamflet atau apa? Cetak billboard, Pak, yang besar itu, Pak. Ya, Oh, jadi ditampilkan di mana tuh? ditampilkan di billboard, Pak. Ya, maksudnya di kota apa? Di bagian mana? Itu kalau apa kotanya saya ini, Pak, nggak ada spesifiknya. Maksudnya nggak ada apa spesifik kota gitu, Pak. Jadi di dalam desain tersebut nggak ada cantuman kota gitu, Pak. Jadi saya tidak tahu sih, Pak. Kalau itu nanti ditaruh di mana bannernya, Pak. Nah, oke ya. Baik, terima kasih ya, Arif ya. Nah, jadi Baik, Bapak. pelajarannya adalah semakin detail yang bisa Anda ceritakan, semakin bisa meyakinkan interviewernya ya. Nah, terus satu lagi tuh, tadi masih agak gagap ya Arif ya ketika menjawab ya. Harus latihan ya. Iya, Pak. Maksudnya Saya adalah eh, nggak harus sama saya ya. Kamu bisa melakukan simulasi sama temanmu ya. Temanmu pura-pura jadi bos perusahaan ya gitu ya. Biar terlatih ya. Oke, makasih Arif. baik, Bapak. Sama-sama, Bapak. Mm-mm. Nanti tolong dicatat ya Natasha ya sudah berapa orang ya. Paling enggak minggu ini setengah kelas selesai ya. Jadi minggu depan setengah yang lainnya ya. Terus siapa lagi nih ya? Oh, itu di bawah saya ada
Kaira, mana Kaira? Kaira Naishila. Nah, oke, lagi berjemur dia ya. Oke, Kaira sudah siap ya? Insya Allah, Pak. Oke, ya. Kaira, Anda punya pengalaman berorganisasi? Saya punya beberapa pengalaman berorganisasi, terutama di volunteer, Bapak. Ada yang pertama ada menjadi si kesekert di Enigma Design Expedition itu eh, saya sebagai kesekert yang menyiapkan seluruh perlengkapan dan kebutuhan acara, Bapak. Dan saya juga saya pernah mengikuti Sinestesia 8 sebagai si humas yang menyiapkan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan untuk acara dan juga eh, acara Pesta Pora Cendekiawan 2025 sebagai si konsumsi yang bertugas untuk menyiapkan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan untuk acara dan juga saya pernah ikut serta sebagai salah satu produksi film keturunan yang merupakan tugas akhir videografi sebagai soundman yang bertugas sebagai menyiapkan seluruh operasional perangkat audio seperti mikrofon, speaker maupun micer. Gitu, Pak. Oke, nah kan Anda sebagai soundman tuh ya, pengalaman Anda. Kira-kira nanti kalau saya minta Anda jadi sutradaranya, siap nggak? Eh, untuk saya sendiri, saya siap karena saya punya pengalaman sendiri dalam eh, memproduksi film dan sebagai soundman itu, Bapak. Dan mungkin saya akan cukup paham mengenai eh, apa itu perangkat-perangkat yang dibutuhkan dan lain-lain. Oke, kira-kira sudah berapa film yang pernah Anda hasilkan? Eh, untuk filmnya saya baru pertama kali eh, berpengalaman di film keturunan ini, Bapak. Jadi untuk pengalaman sendiri sepertinya saya kurang banyak pengalaman untuk produksi film. Oke, ya. Apa tadi judulnya? Keturon, Ketiduran gitu. Iya, Oh, iya, iya, iya. Unik sekali ya. Oke, oke, oke. Nah, terus nanti misalkan Anda bekerja di tempat saya tuh ya, nah, kan Anda berhadapan dengan macam-macam klien ya, ada yang minta ini, ada yang minta itu. Anda punya pengalaman nggak menghadapi klien-klien yang susah gitu ya? Gimana tuh Anda menghadapi orang-orang yang susah itu? bagaimana Bapak? Maaf, saya kurang terdengar. Kalau ada klien yang susah, mintanya macam-macam, ya, nah, gimana Anda menghadapi klien yang seperti itu? Mungkin saya akan komunikasi terlebih dahulu apa yang klien minta dan membicarakannya secara baik-baik apa yang mereka inginkan dan saya juga harus apa ya bersabar dan tidak membantah dan tidak melakukan mendahulukan ego saya agar komunikasinya cepat agar stabil dan juga tidak saling adu bicara. Itu Bapak. Oke, oke, oke. Ya, terima kasih ya, Kaira ya. Nah, Ya, terima kasih jadi Bapak. saran saya ya, biar kamu nggak bingung lagi, kalau nanti ditanya sudah berapa filmmu, ya bikinlah film yang banyak ya. Nah, bikin film yang banyak, terus nggak usah nunggu kamu punya kru atau enggak ya. Kamu jadi Oh, baik. sutradaranya, sekaligus soundman-nya, sekaligus pembikin skripnya gitu ya. Oh, saya sudah bikin film 10, nah gitu kan keren ya. Nah, walaupun itu Siap bikinan Bapak. sendiri ya. Oke, makasih ya, Kaira ya. Ya, terima kasih Bapak. Terus tadi saya melihat ada gambar siapa tadi ya? Febiola, udah Febiola tadi. Nah, ini ya Febiola lagi tiduran di kasur ini ya. Nah, oke, sudah siap ya Febiola ya.
Insya Allah Bapak. Oke, ya. Saya kira delay tadi suaranya ya. Nah, Febiola, betulkah Anda punya background pendidikan di bidang desain? Betul Bapak. Ya, bisa diceritakan? Baik, sebelumnya terima kasih Bapak telah memberikan saya kesempatan ini. Eh, Perkenalkan nama saya Febiola Sasi Purnawanto. Saya tinggal saya tinggal di Surabaya, di Wiyung tepatnya. Saya lahir pada tahun 2006 dan juga saya memiliki banyak keterampilan yaitu salah satunya beberapa beberapa di antaranya adalah eh, menggunakan Adobe Illustrator, menggunakan Adobe Photoshop, Canva, Figma, dan juga mahir dalam berbahasa Inggris. Oh, really? Yes. Oke, ya. Ya, kemungkinan nanti di perusahaan saya ada juga klien-klien yang dari luar negeri ya. Saya cukup senang ketika Anda mengatakan bahwa Anda mahir berbahasa Inggris ya. Tapi pernah punya desain bikin in English memangnya? Kalau desain in English, kebetulan belum pernah, Bapak. Apa yang sudah pernah dibikin? Saya pernah ikut lomba-lomba poster, eh, ada yang dari Mizan, itu tentang, intinya seperti poster yang menceritakan tentang suatu eh, cahaya dari buku gitu Bapak. Jadi kayak pengetahuan dari buku itu saya visualkan sebagai cahaya yang berasal dari buku. Dan juga beberapa poster lainnya juga ada banyak lomba-lombanya, namun sayangnya tidak ada yang menang, ya seperti itu. Lalu juga ada proyek-proyek yang lain juga. Oke, kalau tidak ada yang menang, yang berhasil yang mana tuh kira-kira? Yang menurut Anda cukup membanggakan bagi Anda? Yang cukup membanggakan itu dari jadi ada sebuah brand, ini tuh brand sangat amat kecil, dia tuh brandnya sangat amat kecil, dia tuh membuat batik rumahan, dan di sini saya berperan sebagai pembuat, eh, berperan lebih tepatnya seperti berpartisipasi karena ada dua orang yang membuat katalog dari produk tersebut, dan di sini katalog tersebut dan juga poster-poster poster tersebut yang itu bisa dikatakan sukses karena masuk ke dalam pameran seperti itu, Bapak. Dipilih Pameran ke apa itu? dalam Itu pameran. pameran apa? Pameran fotografi di, kalau nggak salah, direktorat, Bapak. Iya. Oke, ya. Terus kemudian Anda terbiasa nggak bekerja sama dengan orang lain? Atau Anda terbiasa bekerja sendiri? Saya terbiasa dengan bekerja sama dengan orang lain, Bapak, karena dulu juga saya punya pengalaman magang yang membutuhkan kerjasama dalam tim, dan itu saya desain beberapa kebetulan perusahaan wallpaper, jadi saya mendesain sebuah wallpaper gitu. Dan itu harus, karena pekerjaannya lumayan berat, Bapak, jadi dibagi menjadi dua orang seperti itu. Jadi saya salah satunya seperti itu. Oke, terima kasih. Makasih, Bapak. Itulah ya. Sudah cukup lancar tadi ya. Cuma satu tuh yang mau saya tambahkan ya. Eh, Kalau bisa ya, kamu punya list tuh karyamu itu apa ya. Itu kamu punya list ya. Jangan sampai kayak tadi ya ketika saya tanya gitu ya, terus Anda bilang, oh itu ada poster ini Mizan Pak. Habis itu kamu loading tuh. Ceritanya gini Pak. Nah, kan saya jadi bingung tuh ya. Kamu aja bingung apalagi yang nanya kan gitu ya. Nah, artinya kalau kamu punya list tuh ya, kamu punya list karya-karyamu, mau tinggal cerita aja tuh. Oh, saya ini. Terus satu lagi tuh, jangan ceritakan kegagalanmu ya. Ceritakan yang kesuksesanmu ya. Itu eh,
untuk membuat interviewernya terkesan gitu ya. Jadi jangan bilang terus, yo saya sudah bikin banyak Pak, tapi ya nggak ada yang menang sih Pak. Gitu. Itu nggak usah disampaikan ya, disimpan aja ya. Itu disimpan aja ya. Ceritakan yang bagus-bagus ya. Nah, oke, makasih ya, Febiola ya. Nah, next siapa ini ya? Wah, kita tinggal 6 menit nih ya, tinggal 6 menit. Nanti kalau mati, tak bikin ini yang baru ya. Tapi biasanya jedanya 15 menitan gitu lah ya. Nah, mungkin kalian bisa sholat dulu atau pipis dulu atau ngapain dulu gitu ya. Ma, Maida ada Maida, Maida. Hadir Bapak. Nah, oke Maida ya. Ya, jadi Maida, Anda kenapa kok tertarik bekerja di perusahaan saya, Maida? Baik, terima kasih atas kesempatan untuk wawancaranya Bapak ya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Maida Sania, mahasiswa Desain Komunikasi Visual yang sekarang menempuh pendidikan semester 4 di Universitas Negeri Surabaya. Nah, kenapa saya tertarik untuk bergabung di lowongan ini karena saya memiliki kemampuan dalam menggunakan software desain seperti Adobe Illustrator, Affinity Designer, Photoshop, dan Procreate. Dan saya melihat bahwa eh, studio ini itu memiliki konsep yang playful, cheerful, dan child friendly gitu. Dan saya suka terhadap konsep-konsep yang seperti itu dan saya percaya bahwa saya mampu untuk bekerja sama dan berkolaborasi di studio itu sendiri. Dan saya juga memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan berorganisasi juga. Dan saya ingin sekali bergabung dalam studio ini karena saya ingin menciptakan ilustrasi yang sesuai dengan karakter dari studio ini sendiri. Gitu, Bapak. Oke, biasanya ketika Anda berkarya itu butuh waktu berapa lama tuh? Misalkan Un membuat sebuah desain. Baik, untuk perkiraan waktunya sih Bapak, untuk sketsanya sendiri saya biasanya cukup 1 hari saja. Setelah itu saya next untuk pembuatan coloring dan background. Background itu sekitar 1 sampai 2 harian gitu Bapak. Soalnya emang membutuhkan waktu untuk desainnya lebih detail gitu sih Bapak. Soalnya saya termasuk individu yang lumayan teliti dan detail dan saya mau sebisa mungkin memberikan hasil yang sesuai dengan ekspektasi yang diberikan oleh studio itu sendiri, Pak. Nah, misalkan tuh ya, klien saya kan butuhnya cepet tuh ya. Baik, Kalau saya bilang misalkan tolong bikinkan desain besok harus selesai, bisa nggak kira-kira? oke. Mungkin kalau misalnya mau yang cepat, saya ada 2 opsi sih, Bapak. Jadi, yang pertama saya bakal rundingan terlebih dahulu dengan si konsumen itu, klien itu. Terus saya kayak ngasih sketsa yang lumayan gak terlalu detail banget, tapi untuk konsepnya itu sudah tertata seperti itu. Tapi kalau semisalnya kliennya ingin lebih detail lagi, saya akan menggunakan AI sebagai bantuan gitu sih, Bapak. Jadi kayak AI ini sebagai media yang membantu saya untuk menjelaskan apa maksud saya gitu sih, Bapak. Tapi AI ini nggak bakal saya buat sebagai hasil final ya Bapak ya. Cuma kayak gambarannya ini nanti seperti ini loh Bapak gitu. Gitu aja sih. Oke, ya. Anda biasa bekerja dalam tim atau bekerja sendiri? Untuk saya sendiri, saya biasanya bekerja sama dengan tim karena saya juga biasanya mengikuti organisasi atau volunteer-volunteer itu sih Bapak. Dan kalaupun emang ini pekerjaannya personal, saya masih mampu untuk bekerja karena saya juga eh, sempat menjadi freelance dari
2 tahun yang lalu sampai sekarang gitu sih Bapak. Oke, Jadi saya bisa keduanya seperti itu. bagus, bagus. Proyek apa yang terakhir Anda kerjakan dan berhasil? Ini untuk proyek yang personal atau yang Bebas, bersama bebas, tim ya Pak? bebas. Oke, untuk yang bersama tim saya sempat ikut proyek pembuatan film. Ada 2 film, yaitu film Kabotan Jenang yang mana saya sebagai storyboardnya dan lighting giver tuh Pak, lighting. Terus untuk yang film yang kedua saya sebagai aktornya di film Keturun itu Bapak. Terus untuk yang personal, untuk saat ini saya masih menjalani sebagai freelance aja sih Bapak. Freelance desain gitu. Komisi juga. Oke, Itu saja. mantap, mantap. Terima kasih, Maida ya. Baik Bapak, terima Sudah kasih. cukup detail ya. Nah, yang saya suka tadi Maida mengatakan bahwa oh saya siap Pak, bekerja sendiri siap, bekerja sama orang lain juga siap. Nah itu bagus ya. Artinya Anda memang siap dalam berbagai posisi ya. Nah, cuma satu kalau saya boleh sarankan ya, penampilanmu agak perlu dipoles ya. Jangan kayak orang baru bangun tidur ya. Nah, Baik Bapak. ya. Nah, oke, yang lain kita jeda dulu ya, karena ini waktunya tinggal 1 menit. Bentar lagi dia mati ya. Nah, terus di-render dulu rekamannya sekitar 15 menit ya. Nanti habis itu kita masuk lagi, saya share link lagi ya. Ya, oke, makasih. Silakan sholat dulu, istirahat dulu ya.